Allah sayang sama Bu Nur. Bu Nur ini solehah, udah ngambil perhatian Allah, udah jauh-jauhkan maksiat, Allah sayang, betul? Tapi apakah Allah sayang hidup Bu Nur tetap aman? Belum tentu. Allah kadang-kadang tetap kasih Bu Nur itu ujian. Entah dengan diomongin orang, ini contoh aja Bu, enggak pulang saya nanti ininya. Contoh, entah dizolimin orang, entah difitnah orang, entah udah berbuat baik di mata orang tetap tidak baik, ya entah tidak orang kebaikannya dibalas dengan keburukan. Lah, apakah Allah nggak sayang sama Bu Nur? Allah sayang, cuman Allah pengen ngecek, hey Bu Nur, gua kasih lu ujian, lu tetap setia nggak sama gua? Maka semakin tinggi ujian, semakin tingkatkan ibadah, buktikan kalau kita tetap setia sama Allah, apapun takdir kita, segampang itu aja. Ibu udah dinafkahi oleh suami 20 tahun. Tahu-tahu tahun ke-20 suaminya PHK. Tidak dinafkahinya ibu 1 tahun. Setia nggak ibu? Entah ya tanda. Kalau ibu setia, berarti kan itu ujian tuh ya. Maka terbuktilah kesetiaannya. Tapi kalau kita nggak setia saat suaminya tidak memberi nafkah, padahal dia pengen kerja cuman belum dapat saja, padahal udah 20 tahun dia menafkahi, 1 tahun tidak dimaafkan, maka itu berarti tidak setia. Jadi ujian tuh konsepnya seperti itu. Jadi ketika kita dizalimi, dihujat, udah ikuti aja gaya Rasulullah. Ya Allah, kau kasih ujian ini sama saya, kau kasih hujatan ini ke aku, kau ciptakan orang-orang yang menzalimi aku, kau gerakkan hati orang-orang untuk tidak menyukaiku, maka akan kubuktikan apapun takdirku, aku tetap memperbanyak ibadah. Bayangkan kalau sudah dikasih yang tak baik, tetap baik sama Allah, nanti lama-lama Allah makin sayang nggak? Makin sayang. Simple ya? Supaya payah kali belajar agama nih, yang penting lakukan yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah tidak suka. Kalau Allah kasih ujian, hadapi lebih dekat dengan Allah. Selesai udah. Ya, selama ini kan tauhid itu yang seperti itu. Lebih rendah. Ini saya berusaha membumikan tauhid ini. Simpel kan? Ya prakteknya kerjakanlah di rumah. Sekarang kasih sayang tuh adil nggak? Nggak adil. Ibu punya 2 anak. Yang satu yang ibu suka, dia kerjakan. Patuh dia sama ibu. Taat dia. Rajin dia belajar. Nggak pernah nyusahin ibu. Malah kalau kita tak suka, dia tinggalkan. Kita suka, dia kerjakan. Saya nggak? Satu anak ini minta ampun lah nakalnya. Beda, mana ada keadilan itu yang hakiki. Beda rasa kasih sayang orang tua kepada anak yang baik dengan yang tidak baik. Walaupun tetap harus meridhoinya. Allah maha adil, tapi ingat Allah sayang itu milih-milih orang. Allah maha pengasih, orang non-muslim dikasih. Tapi ingat yang Allah sayang pilih-pilih orang. Gak semua orang Allah sayang. Maka kita berjuang menjemput kasih sayang Allah. Dengan cara salah satunya ibadah. Ibadah butuh ilmu. Bagaimana mau ibadah tak ada ilmu? Hadir dalam majelis taklim, tuntut ilmunya, amalkan dengan ibadah. Oke? Enggak luar biasa. Entah iya tanda ya. Oke, insya Allah 3 itu bisa kita bawa pulang. Oke, silakan tafadhol. Silakan yang mau bertanya. Iya. Ulang pertanyaannya. Ulang. Pertanyaan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, dengan paparan Ustazah tadi, saya mau menanyakan bagaimana misalnya ada seseorang gitu yang kita lihat tuh hidupnya senang, pokoknya semuanya dikasih Allah gitu kan, tak ada nampaknya kekurangan. Terus dia menganggap Allah itu kan sayang sama saya, di semuanya itu dikasih terus, pokoknya apapun yang dia mau diberikan terus apa sampai itu gimana tuh Ustazah? Apakah emang Allah sayang? Apakah itu ujian gitu? Oke. Dah. Sudah. Hanya dia dan Allah yang tahu.
Apakah itu karena Allah sayang atau justru sebaliknya? Karena istidraj, Allah cuekin dia. Gini, Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Banyak orang maksiat Allah kasih nikmat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Dikasih nikmat terus, dikasih kemapanan, dikasih harta, suaminya baik, anaknya baik, rumahnya gede, mobilnya keren. Dia nggak sholat, nggak puasa. Terus dia bilang, Allah sayang sama saya. Hei, Allah tuh bukan sayang. Allah sedang melupakannya sejenak. Allah sedang cuekin dia. Allah nggak peduli sama dia. Mau lu salah, mau lu bener, gue nggak peduli kata Allah. Ya, gue nggak peduli kata Allah. Maka Allah kasih banyak nikmat sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai suatu ketika berubah dia menjadi azab. Ujung-ujungnya stroke mendadak, rumah terbakar mendadak. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya kita yang tahu ini adalah nikmat, sebenar-benar nikmat, atau karena Allah cuekin kita. Maka yang kita khawatirkan nikmatnya banyak, ibadahnya nggak ibadah. Maka itu namanya istidraj. Jangan iri melihat orang yang nikmat banyak tapi tidak ibadah. Hanya menunggu waktu aja akan datang azab kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi itu adalah memang karena dia udah melewati fase sulit sehingga Allah kasih hadiah yang besar kepada dia. Dulu mungkin dia susah, dia berjuang, dia bekerja, dia banyak ibadah, tapi kemudian akhirnya Allah berikan nikmat pada akhirnya kepada dia sehingga dia berani mengatakan Allah sayang sama saya. Itu bisa jadi. Oke, tapi sebenarnya adalah sayang tidak sayangnya Allah sama kita hanya kita dan Allah yang tahu. Maka supaya tidak ada istidraj, maka semakin tinggi nikmat, semakin tinggikan ibadah. Naik gaji, tambah sholat duha jadi 4 rakaat. Tambah jajan dari anak, naikkan tahajud jadi 8 rakaat. Ya, jadi caranya adalah biar tidak istidraj. Misalnya ketika suami yang tadinya maksiat taat dia, tambah sedekah subuhnya jadi 5.000. Pokoknya setiap kebaikan nikmat yang kita terima tambah dengan ibadah. Misalnya nih, kebaikan kita dapat kebaikan yang tadi dengan orang tua nggak sapaan, tahu-tahu orang tua kita menyapa kita setelah bertahun-tahun, tambah dengan sholat duha jadi 8 rakaat. Iringi setiap kebaikan dengan ibadah, iringi setiap kebaikan dengan ibadah, dan jangan lupa wa asbi'i sayyi'atal hasanata tarbuha, dan iringi pula setiap keburukan dengan kebaikan. Gosipin orang, aku nggak mau gosip. Setiap aku gosip, aku sedekah 100.000. Mantap. Memang kayak gitu. Kena denda. Oh, aku pengen sholat subuh tepat waktu ke masjid. Sekali aku nggak ke masjid, aku denda sholat duhanya jadi 8 rakaat di hari itu. Itu baru jamaah saya namanya itu. Mantap itu. Oh, aku pengen tahajud tiap malam. Sekali aku nggak tahajud, maka aku akan sedekah subuhnya 20.000. Daripada PT kalau aja tahajud deh. Aku keluar rumah harus nutup aurat apapun yang terjadi. Sekali buka aurat, denda tahajudnya jadi 8 rakaat. Jadi iringi setiap nikmat dengan ibadah, iringi setiap keburukan dengan kebaikan. Paham atau susah? Paham. Susah. Maksudnya susah nih Melaksanakannya. kalau pengajiannya paham. Oh, paham tapi susah ngerjakannya. Itu tapi paham. Setiap ada nikmat tambah ibadah. Setiap ada nikmat tambah ibadah. Setiap ada nikmat tambah ibadah. Kan gitu kan? Coba ingat nikmat Allah sama kita apa? Misalnya nikmat apa? Misalnya nikmat ternyata yang tadinya nggak lancar tarjim, lancar jadi kayak air. Kok pilot kalah? Aku kok jadi lancar setelah liburan jalan-jalan ya. Arti bacaan sholat zikir doa nih ya. Oke, tambah dengan sholat duhanya yang tadinya rutin cuma 4 rakaat jadi 8 rakaat gitu aja. Setiap dapat nikmat tambah ibadah. Karyawan naik gaji, nikmat tambah sedekah subuh. Karena kalau nikmat banyak tidak ibadah itu istidraj pasti itu. Makanya kan ada orang ngomong gini kan ya, enak ya dia ya, kita ada yang ngomong gini ya, orang tuh kok susah nyari duit, udah susah nyari duit ditipu pula. Sementara aku nyari rezeki enak-enak aja, nggak ada aku ditipu-tipu dong. Nah bisa jadi kamu istidraj, nggak pernah ada masalah. Jadi hati-hati kalau dalam 3 bulan
tak ada masalah, tak ada ban mobil bocor, semua anak baik-baik, tak ada hati yang tersakiti, nggak ada orang menghujat, nggak ada orang yang menzalimi, aman dunia, hati-hati, jangan-jangan istidroj. Hah? Ya ibarat seperti seorang anak, gimana? Kalau banyak berada kesalahan yang sudah berlaku, ada beda kayak orang tuanya, termasuk itu juga. Iya, kalau tidak ada masalah, ada kemungkinan istidroj ketika ibadah kita tidak banyak. Tapi kalau ibadah kita seimbang, tentu tidak istidroj. Oke? Ditikung, kita ditikung. Matiin aja mic-nya sebentar, mic-nya bosan. Oh, kita ditikung. Kalau kita ditikung gimana? Mantap pula ibunya. Siapa yang nikung ibu? Ditikung orang ketiga. Dizolimi lah intinya. Nah ya, ketika kita